Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Gadis Kecil yang Tertinggal. Cerita ini ditulis oleh Loka Raihana. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Della Putri Lestari, nama samaran, asal Kota Indah. Gadis kecil berlesung pipi serta pipi cabi. Sungguh siapa saja yang melihatnya pasti akan gemes dibuatnya. Kulit putih mulus, rambut panjang terurai, mata belo yang indah, serta bulu mata yang lentik. Gadis periang jadi kebanggaan keluarga besar yang cukup ternama di kota itu. Namun semua keceriaan, tawa, canda, serta kebahagiaan hilang lenyap bersama duka yang menghampiri keluarga tersebut. Mereka kehilangan sang malaikat kecil membawa kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Putri, itulah sebutan nama yang disemai indah untuk gadis kecil yang beberapa hari lalu baru ditemukan jasadnya. Semua berduka, bahkan alam pun ikut berduka akan kepergian gadis kecil itu yang cukup membuat orang menangis pilu. Inilah kisahnya kematian Della Putri Lestari yang baru saja terungkap. Putri, gadis kecil yang kini pergi meninggalkan semua keluarga dengan keadaan cukup tragis dan memilukan, bahkan mengutuk sang pelaku seumur hidup. Putri kini berbaring damai indah di pembaringan terakhirnya. Tak ada lagi luka, rasa takut, dan kepiluan yang ia rasakan. Peristiwa kematian Putri membuat sang ibunda terpukul. Ini kisah cerita Putri. Dalam keceriaan dan kebahagiaan, suara canda tawa Putri, pengiriman perjalanan keluarganya yang hendak menghabiskan waktu liburan tahun baru. Waktu pun di masa pandemi seperti ini, mereka ingin melakukan perjalanan wisata, menghilangkan rasa jenuh mereka semua. Putri serta keluarga hendak menghabiskan waktu liburan tahun baru mereka di sebuah daerah yang sejuk nan indah. Ayah, bunda, Putri senang deh. Akhirnya kita semua jalan-jalan bersama. Nanti di villa kita bakar jagung, sosis, dan yang lainnya. Pasti Putri kenyang banget, ucap Putri sambil mengusap perut, sambil tersenyum cantik kepada kedua orang yang berada di bangku di depan kendaraan itu. Iya sayang, Putri senang banget ya, ucap sang bunda sambil melihat sang anak. Mereka melakukan perjalanan wisata menggunakan kendaraan pribadi berjumlah 4 mobil. Putri serta kedua orang tua ada di mobil paling depan. Kakek, nenek, serta para tante dan omnya ada di mobil berikutnya. Sanak saudara sepupu ada di mobil paling belakang. Para suster dan pengasuh ada di bagian tengah. Kurang lebih seperti itulah. Mereka semua berjumlah 25 orang. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, tibalah mereka di sebuah villa besar milik sang kakek Putri. Dengan riang Putri keluar dari mobilnya sambil memeluk boneka kesayangannya. Berlari-lari ke sana ke sini, menikmati indahnya alam di villa tersebut. Akhirnya mereka beristirahat di kamar yang tersedia cukup banyak di villa besar itu. Putri, gadis 7 tahun itu, sungguh sangat menikmati wisata kali ini. Celoteh manja serta tawa riang tak lepas dari dirinya, membuat sang ayah begitu ikut bahagia. Neng Putri, udah tuh, jangan lari-lari. Ayo ngumpul dulu di ruang tengah, yang lain juga di sana, ucap sang suster yang memang merawat Putri dari kecil. Ntar aja teh, Putri seneng banget rasanya. Di sini indah, dingin, serta sejuk. Putri ingin tinggal di sini selamanya, ucap Putri. Ya udah tuh, Teteh tinggal ke dalam ngumpul sama yang lain. Habis ngejar-ngejar Neng Putri capek.
ucap sang suster. Ya udah pergi aja, Putri di sini sendiri. Paling kalau Putri hilang, Tete yang disalahin, ucap Putri ke sang suster. Tuh kan, bisanya ngancem terus. Bilang aja mau ditemenin, gak usah ngancem, ucap sang suster kesal. Sedangkan Putri hanya tersenyum melihat kekesalan sang suster. Suara adzan maghrib terdengar memanggil semua umat muslim untuk beribadah. Begitupun dengan keluarga besar Putri. Mereka semua melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Tanpa mereka ketahui, ada sosok lain yang sedang memperhatikan mereka sejak awal tiba di villa besar itu. Kalian boleh berbahagia, tapi setelah ini akan kubawa cucu kalian bersamaku dengan kematian. Setelah mereka semua melakukan sholat berjamaah, keluarga besar itu kumpul bersama di ruang keluarga yang berada di villa tersebut. Kakek, Dede Putri senang deh kita semua bisa kumpul kayak gini. Kan kakek, nenek, ayah ibu semua pada sibuk. Akhirnya sekarang bisa kumpul, seneng dah, ucap Putri. Nanti kakek akan ajak kalian semua berlibur ke Bali, mau nggak? Ucap sang kakek. Gak usah jauh-jauh kakek, kesini lagi aja Putri udah seneng, ucap gadis mungil itu dengan ketulusan. Ya udah, sekarang mending kita makan. Tante Dewi dan yang lain udah masak buat kita semua, ucap sang nenek. Entah mengapa, mendengar nama Tante Dewi, Putri jadi pendiam. Saat makan pun, Putri berubah menjadi pendiam. Dewi adalah pengasuh sang nenek. Mereka semua pun makan dengan tenang, tapi tidak dengan Putri yang sedari tadi tak bertanya, menunduk, tak berani mengangkat kepalanya. Semua rasa takut Putri terhadap Dewi tak ada yang menyadari. Setelah selesai makan, mereka semua beristirahat, kembali ke kamar mereka masing-masing. Begitupun Putri, tengah malam pun menjelang, sayup-sayup suara kidungan malam menemani kesunyian alam di villa itu. Terlelap dalam malam, bersama dekapan dendamku, benci tawamu, tawamu, tawamu. Saat kulihat wajah itu, ingin rasa ragaku mencabut sukmamu, sukmamu. Kidung lirih penuh dendam teralun bersama tetesan darah yang mengalir dari pergelangan tangan wanita cantik bernama Dewi. Sebenarnya Dewi adalah istri siri dari ayah Putri. Namun setelah tahu ibu Putri mengandung Putri, ayah Putri menjatuhkan talak begitu saja kepada Dewi. Awal tujuan Dewi mau menikah siri dengan ayah Putri karena ayah Putri sudah sangat ingin memiliki anak. Karena selama 7 tahun pernikahan dengan istrinya, belum juga dikaruniai keturunan. Makanya Putri jadi cucu kesayangan sang ayah, serta kakek nenek, dan para om tantenya. Bila malam itu tiba makan, aku akan menukar semua kepahitan hidup denganmu gadis kecil, pembawa petaka untukku. Malam semakin larut, Putri masih belum bisa terlelap. Bayang-bayang suster Dewi terus menghantui pikirannya. Ditambah lagi setiap kali melihat tatapan mata tajam, penuh kebencian, membuat Putri semakin takut. Menjelang pukul 3 subuh, Putri sayup-sayup mendengar suara kidungan yang memilukan itu. Dengan rasa penasaran, Putri bangkit dari tidur, terus mendengarkan serta mencari tahu asal suara kidungan itu. Setelah tiba di bagian halaman belakang villa itu, suara itu pun hilang dan menyadarkan kalau Putri sudah ada di belakang villa besar itu. Pohon besar yang menjuntaikan akarnya, hembusan angin-angin yang menusuk kulit. Tiba-tiba tanpa Putri ketahui, ada sosok wanita yang menjerat lehernya dengan sebuah selendang sutra
hingga membuat putri kesulitan bernafas. Ditambah lagi tusukan benda tajam yang menusuk perut bagian belakangnya. Badan mungil yang terus meronta-ronta berusaha melepaskan jeratan di leher. Ditambah lagi rasa sakit akibat tusukan benda tajam itu. Karena tubuh mungil serta kekuatan tenaga yang terkuras, rasa jeratan di leher semakin kencang. Putri pun mengembuskan nafas terakhir pukul 3:55 waktu subuh. Sosok itu lalu menggendong tubuh putri yang sudah tak bernyawa. Jasad putri dikubur begitu saja di belakang pohon besar dengan tidak layak. Setelah menguburkan jenazah putri yang masih bersimbah darah tanpa proses layak, sang pembunuh itu lalu duduk bersimpuh di gundukan tanah tempat putri dimakamkan sambil mengucapkan sebuah mantra. Jiwa ragaku tertinggal bersama dendamku, tak usah kau kembali ke alam manapun, tersesatlah kau di kelam dalam dekapan tanah, busuk jiwa ragamu tak tersisa. Kejam sungguh kejam perbuatan sang pembunuh itu, menutup serta mengikat ruh dan raga putri agar tak bisa diketahui siapapun. Pembunuh itu pun kembali ke dalam villa sambil berkata, "Kau akan kembali padaku, Mas," ucapnya. Menjelang pagi, kedua orang tua putri mencari keberadaan putri yang sejak bangun tidur mereka tak temukan. Karena sudah cukup siang, putri tak ditemukan. Sang kakek, nenek, dan yang lain juga menanyakan keberadaan putri ke orang tuanya. Akhirnya orang tua putri bercerita kalau semenjak mereka bangun, putri tak ditemukan. Semua pun ikut mencari keberadaan putri, namun tak satu pun yang menemukan. Menjelang malam, kakek putri menghubungi polisi untuk meminta bantuan mencari putri dan melaporkan kehilangan putri. Singkat cerita, pencarian putri selama 1 minggu di villa itu pun tak membuahkan hasil. Semua cara pun dilakukan, bahkan cari halus pun dilakukan, bahkan puluhan orang pintar pun dilibatkan. Tapi putri tak jua ditemukan. Bahkan polisi serta anjing pelacak sudah beberapa kali mengintari semua sudut di villa besar itu. Bahkan tempat di mana jasad putri dikubur pun tak bisa diendus baunya oleh anjing pelacak. Ya Allah, putri di mana kamu, Nak? Ibu kangen. Khawatir pulang, Nak. Kami semua menunggu. Doa tulus yang diucapkan sang ibu saat selesai sholat, baik pagi, siang, sore, malam, bahkan tengah malam. Semua berduka, bahkan sang kakek jatuh sakit, memikirkan sang cucu tersayang. Tanpa mereka sadari, sosok pembunuh putri tertawa bahagia akan keadaan mereka yang berduka. Namun salah satu anggota polisi yang bernama Satria dari awal ikut melakukan penyelidikan. Dia sudah tertuju pada pohon besar itu. Seolah pohon besar itulah kunci di mana putri berada. Karena mereka tanggung jawab akan tugas, juga rasa kasihan terhadap sosok putri. Satria menghubungi sang wanita berhijab, lalu mengajak wanita berhijab itu ke lokasi TKP. Saat mereka berkunjung ke villa itu, semua penghuni hanya terdiam dalam keadaan berduka. Karena rasa iba, kasihan, serta terdorong ingin menolong, wanita berhijab itu bersama Satria melakukan sholat gaib. Setelah baru saja selesai sholat, wanita berhijab itu pingsan. Dalam pingsan, wanita berhijab bertemu sosok gadis kecil yang cantik sedang menangis menunduk di bawah pohon besar. "Assalamualaikum,"
gadis cantik kenapa menangis? Ucap wanita berhijab kepada gadis kecil itu. Waalaikumsalam. Tante, aku takut di sini. Aku mau pulang. Suster itu jahat. Ucap gadis itu sambil memeluk wanita berhijab itu. Nama kamu siapa, cantik? Aku Putri, tante. Orang tuaku yang di villa sana sedang mencariku, sambil menunjuk ke arah villa itu. Kamu Putri ya, nak? Ya Allah, Putri, kenapa kok kayak gini? Siapa yang melakukan ini padamu, sayang? Tante tutup mata. Putri kasih tahu kejadiannya. Ucap Putri sambil mengusap wajah wanita berhijab itu. Wanita berhijab itu menangis pilu melihat dengan tegangnya pembunuhan itu terhadap Putri. Tante sudah melihat kan? Jahat kan? Ucap Putri sambil menyuruh wanita berhijab itu membuka matanya. Tante, jasad Putri ada di sini, tepat di mana kita berada. Tak ada seorang atau siapapun yang bisa menemukan jasadku, tante, karena Allah mengirimkan penolong lewat tante. Tolong Putri, tante. Ya Allah, Putri bidadari surga. Kedua orang tuamu sungguh bangga padamu. Tante akan bantu kamu, nak. Putri ikhlas, tante. Kematian menjemput Putri seperti ini karena Allah tahu Putri pasti bisa. Ucap gadis cantik itu dengan binar mata yang penuh ketulusan. Tante, sebelum membongkar kuburan Putri, tante harus menyiramkan air mawar biar makam Putri ini bisa digali. Tante, tolong sampaikan pesan Putri ke ayah dan bunda kalau Putri sayang mereka. Ayah, jangan merasa bersalah. Ini semua udah jadi takdir Putri. Lalu semua hilang bersama terangnya cahaya dan suara panggilan. Wanita berhijab itu pun sadar. Dia melihat semua orang yang ada di tempat ia berada. Bang, tangkap wanita berpakaian suster itu. Sekarang, jangan sampai lepas. Kenapa begitu? Teteh bilang, tangkap ya tangkap. Bawel dah lo. Oke. Suster itu tidak terima kenapa ia ditangkap dan diborgol. Semua yang berada di villa pun bertanya-tanya. Wanita berhijab itu berlari keluar villa menuju pohon besar itu. Namun wanita berhijab itu mencari-cari bunga mawar dan ketemu seuntai bunga mawar. Lalu ia meminta kepada pembantu di villa itu air dalam wadah. Setelah mawar dan air tersebut direndam bersama, lalu disiramkan ke tanah yang berada di bawah pohon besar itu. Sekarang, kalian gali tanah itu cepat, ucap wanita berhijab. Udah, turutin aja, ucap Satria kepada para anggota polisi lainnya. Setelah beberapa saat tanah itu digali, terlihatlah sosok jasad gadis kecil yang masih utuh tanpa bau itu. Jasad itu pun diangkat, lalu diketahui itu adalah jasad Putri. Orang tua Putri, terutama sang ibu, pingsan seketika. Sedangkan sang ayah serta yang lain menangis pilu dengan penuh keterkejutan tentunya. Ya Allah, anakku Putri, sambil memeluk jasad itu. Maaf pak, jasad tak bisa lama. Kami harus membawa dan mengurus, lalu dimakamkan secara layaknya muslimah. Jasad Putri ditaruh di kantong jenazah, lalu dibawa ke rumah sakit dengan ambulan yang memang sudah disediakan dan akan diurus serta dimakamkan. Plak, plak, plak. Kau apakan anakku wanita pembunuh? Ucap ayah Putri ke suster yang diborgol itu. Kau sudah tahu bahwa aku membunuh anak sialanmu, ucap sang pembunuh.
Karena gadis bodoh itu, kau meninggalkanku dan mencampakkan tanpa belas kasihan. Kau wanita pembunuh. Kalian tahu, pria yang kalian kagumi ini menikahiku secara siri. Gara aku dia memiliki keturunan. Tapi saat istri bodohnya hamil, dia meninggalkanku. Aku tersiksa, aku terhina dengan pria itu. Kalau kau mau memiliki suamiku, ambil aja, jangan kau bunuh anakku. Dia tak bersalah, ucap Ibunda Putri sambil masih terduduk lemas. Sudah tak ada gunanya kalian berdebat. Jangan kalian pikirkan. Sekarang memakamkan Putri dan jadilah orang tua yang membanggakan untuknya. Penyesalan selalu datang terlambat buat orang yang hanya berpikir pendek. Mereka semua hanya bisa menunduk. Polisi pun membawa pembunuh itu ke kantor polisi untuk menerima ganjaran atas perbuatannya. Pak, Bu, Putri berpesan pada saya, janganlah Bapak merasa bersalah atas kejadian ini. Putri sudah ikhlas, gadis cantik itu sudah tersenyum, ucap wanita berhijab kepada kedua orang tua Putri. Setelah proses pemakaman, diadakan pengajian di villa itu yang dilakukan para keluarga Putri dan warga sekitar. Keesokan hari, semua anggota keluarga Putri pun kembali ke Jakarta. Saat semua hendak berangkat, sosok Putri dengan cantik hadir di bawah pohon besar itu, seolah berkata, "Putri tertinggal di sini aja." Tetesan air mata kehilangan mengiringi mereka saat hendak berangkat pulang kembali ke Jakarta. Sekian cerita Putri. Semoga kita mengambil hikmah dari ceritanya. Itulah akhir cerita gadis kecil yang tertinggal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.